mohon waktu sebentar untuk kita bersama-sama sebenarnya mendiskusikan daripada buku Husade Hana Caraka atau Hana Caraka. Mungkin ada sesuatu yang isinya di dalamnya agak rancu atau membingungkan atau tidak dimengerti, bisa kita diskusikan bersama. Sebenarnya diskusi kali ini itu adalah untuk intern ya, untuk intern Yayasan Sastra Lestari Bali sesungguhnya, agar yang di dalam kita lebih memahami dan lebih mengerti terlebih dahulu, dan nanti setelah itu mungkin untuk membedahnya karena waktu ya, waktu yang menentukan. Apapun kita kadang-kadang kalah dengan sang kala atau sang waktu. Jadi nanti untuk membedahnya itu adalah yang akan lakukan di tempat yang berbeda. Tentunya adalah dengan mengundang beberapa pakar Husade dan aksara secara akademisi. Nah, begitu rencananya. Nah, untuk hari ini sesungguhnya yang harapkan sebenarnya di intern terlebih dahulu. Jadi di dalam. Nah, setelah itu baru nanti kita keluar. Nah, memakai media bungka nyuh gadang. Nah, kalau nyuh gading tidak dimasukkan bungka nyuh gadang. Bisa juga memakai media dupa dalam penyembuhannya. Bisa juga memakai istilahnya media daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sepanjang yang kita ketahui fungsinya. Nah, seperti itu. Jadi Husade Hana Caraka niki yang katakan simpel karena mudah untuk dipahami menurut letak daripada aksara tersebut. Misalnya, contohnya adalah sakit pada kepala tadi, atau sakit pada kening, atau sakit pada mata, itu sangat jelas sekali. Apapun aksaranya yang berdiam di mata, itulah obatnya. Nah, itu. Contoh kalau kita sakit mata merah, misalnya karena debu, atau virus, atau sesuatu dan lain hal, nika bisa dicoba. Bisa dicoba dengan menggunakan aksara apa yang berdiam di mata. Nah, seperti nika. Misalnya aksara yang berdiam di mata itu adalah aksara C misalnya. Nah, begitu aksara C nika digosokkan dulu tangan bersih, dulu harus tangan bersih. Kemudian kita gosokkan sampai dia hangat. Setelah dia hangat, dalam hati sesungguhnya kita pada saat menggosok nika menyebut aksara C. Aksara C melingga reng netra kalih. Nah, seperti itu saja. Jadi mantra sederhana. Aksara C melingga reng netra kalih. Atau memakai bahasa Indonesia. Boleh. Saya mohon kepada aksara C untuk penyembuhan di mata atau di kedua mata. Ini bisa. Nah, kenapa yang katakan bisa? Karena tidak harus menggunakan mantra khusus misal. Tidak. Nika bisa diafirmasi dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah hangat bisa kita tempelkan ke kedua mata. Dan selama 1 menit. Nah, terus diulang lagi sampai 3 kali. Nah, kemarin ada dari Karangasem Subagan, namanya Bapak Dwi. Nah, nika yang pakai karena untuk obat mata sudah ada tetes, sudah ada begini, yang memang tidak bikin. Tetapi dengan menggunakan niki, saya mohon kepada aksara C yang berdiam di mata untuk menyembuhkan siapa yang sakit mata namanya, boleh untuk meyakininya. Terus gosok-gosokkan begitu hangat kita tempelkan. Nah, seperti ini. Hanya simpel seperti itu caranya. Nika. Adapun cara yang kedua,
bisa dilakukan dengan menarik napas dari hidung. Tarik napas dari hidung, tahan di hati, terus kita gosokkan sambil mengucapkan aksara C. Nah, begitu. Sebanyak berapa kali? Sebanyak kita meyakininya. Nah, kalau kita sudah yakin, baru tempelkan, keluarkan napas. Sambil mengeluarkan napas, boleh. Nah, seperti ini. Makanya dia anggap ini adalah husada yang sangat simpel. Sangat simpel dalam penerapannya. Dan siapapun boleh mempelajarinya. Siapapun boleh mempelajari tanpa tergantung pada umur, juga tidak tergantung istilahnya pada kemampuan-kemampuan lain yang dia miliki. Nah, dan karena kenapa bisa demikian? Karena di dalam diri siapapun manusia itu sudah mengandung unsur aksaranya. Nah, seperti ini. Nah, adapun yang khusus di sini ditulis seperti menarik napas, kemudian ada menggunakan geni astra dan lain sebagainya. Nah, itu pun sebenarnya sangat sederhana. Jadi ada dua pernapasan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah pernapasan ang-ah. Nah, kalau pernapasan ang-ah itu menarik napasnya dari mulut ang, keluar napasnya lewat hidung ah. Nah, seperti itu bisa juga. Misalnya seperti ini Ki. Ang, nah gitu. Dia langsung ke pusar itu. Tidak di hati. Begitu ang, kita tarik, langsung ke pusar. Nah, setelah itu kita lepaskan lewat tangan. Nah, bawa ke tangan, niatkan saja. Gitu. Terus kita tekankan pada sakit. Kemudian kita lepaskan dari hidung ah. Nah, itu boleh. Ados kan. Nah, terus yang paling bagus nomor 3 adalah dengan memakai pernapasan suduk suari. Nah, dengan pernapasan suduk suari. Jadi ada beberapa yang menarik napasnya itu dari hidung, mengeluarkannya itu dari mulut. Nah, hendak kebalik dia. Kalau pernapasan ang-ah itu dari mulut keluar dari hidung dengan keras dan cepat. Tetapi kalau pernapasan suduk suari itu dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut. Nah, ini bedanya. Contoh. Ya, kita kasih contoh. Ini biar tidak biar langsung bisa dipraktekkan. Bisa. Nah, caranya adalah kalau kita menggunakan aksara ang untuk ngeseng penyakit, untuk memusnahkan penyakit, nah gitu jadinya kesimpulannya. Maka kita menggunakan api, dan nah api itu disimbolkan dengan aksara ang. Nah, maka daripada itu napas yang keluar nanti lewat mulut itu adalah bersuara ang. Nah, gitu. Paham ya? Nah, sekarang contoh. Nah, contoh lagi. Misalnya ya coba Mas Pendi. Nah, Mas Pendi sini. Nah, begini cara. Misal ini. Ini hanya peragaan mantan agar istilahnya bisa dipraktekkan. Hadap sana, Mas. Ya, misalnya Mas Pendi ada keluhan di sekitar misalnya kepala belakang misalnya sini, atau baru bangun ini kaku dan lain sebagainya. Maka diharapkan pengusada itu kalau sudah pasti Mas Pendi itu bilang, "Jero di sini saya kaku, baru bangun dan lain sebagainya." Itu tidak lagi kita harus memakai tenung atau apa. Maka gesang penyakitnya atau musnahkan penyakitnya dengan memakai aksara ang. Nah, bagaimana caranya? Tarik napas dari hidung. Nah, itu pelan. Terus dibawa ke pusar. Tahan di pusar. Nah, setelah ditahan di pusar, kemudian
keluarkan napas ini dengan suara ang, maka dia akan berbunyi seperti ini. Contoh sakitnya Mas Pendi di sini, maka dia akan menjadi terus. Kalau belum yakin, tarik lagi, terus keluarkan lagi. Belum yakin, tarik lagi napas sampai 3 kali. Nah, setelah itu baru dipakai pernapasan ang-ah. Nah, gitu cukup. Apa? Gak apa-apa ya? Oh gitu. Nah gitu. Bersuara ang, tetapi tidak mungkin kita menyuarakan itu dengan ang dan ternyapsu ya, ternyapsu nanti. Maka disinilah suara ang. Maka dia akan berbunyi. Maka di sini akan panas. Di sini pasti terasa. Nah, setelah selesai, ampun selesai, setelah selesai angnya sudah selesai, selesai. Terus untuk mengunci agar ada sakitnya ini tidak kemana-mana lagi dan betul-betul bersih, maka bersihkan penyakit atau debunya ini dengan pernapasan ang-ah. Tarik langsung napas ke. Nah, kentan. Niko mantan prakteknya. Nah, maka yang menentukan, yang mana yang menentukan? Yang menentukan itu adalah napas suduk suari ini. Maka pengucapan ang pada saat keluar nih harus suaranya. Nah, suari ini kan sama dengan suara. Cuma kita tidak menyuarakan ang itu dengan ang, tidak begitu. Kita akan menyuarakan dengan nadriki dia. Ang kita nadriki. Makanya saru munyene dan saru suara. Memakai taru permana itu sekarang kayunya kita tidak tahu. Tumbuhannya terkadang tidak tahu. Karena di dalam bahasa lontar Sangyang Taru Permana itu ada dikatakan begini. Dringo itu sebenarnya jangu. Tetapi kalau dia tulis jangu gitu, mengerti, pun paham. Tetapi terkadang ada lontar yang tidak menulis jangu. Nah, maka dia tulis dringo. Dringo itu sama dengan jangu. Nah, begitu nih ke satu. Dan terus yang paling susah diterjemahkan itu adalah usada durga kala. Dan kalau ada bawang misalnya berambang, sedangkan kita kan bawang. Ya kalau kita ngerti berambang. Nah itu jadi nikalah agak susahnya. Nah kalau di usada durga kala lebih susah lagi karena di sana pakai pengandaian. Kalau ada orang yang tidak sembuh sakit kepalanya karena mungkin tensinya naik dan lain sebagainya, maka obatnya adalah rangde melaku. Rangde melaku. Rangde menjalan. Nah, kalau ini tidak dipahami, kan kita akan mengejar di mana kira-kira ada orang bawa rangde lari. Nah, makanya rangde niku adalah balu, melaku niku adalah mentas. Jadi obatnya adalah baluntas. Nah, niku seperti itu. Sangat seni sebenarnya, tapi ruwet. Ruwet, seni tapi ruwet. Nah, jadi balu mentas disebut dengan baluntas. Nah, jadi memang niku penting untuk dipelajari, tetapi niku perlu waktu yang sangat panjang tentunya, karena banyak di usada durga kala niku memakai yang namanya pengandaian, dan memang banyak ritusnya di sana karena selalu melibatkan
di sana adalah perkara. Dan yen wenten yen hana wong keni tiwang gitu. Maka Bantennya dulu, Bantennya niki penebusannya niki kendan, nah baru nanti obatnya. Dan nah untuk itu makanya Tiang bukan menggampangkan sebenarnya. Tiang hanya ingin bagaimana pencegahan bisa dilakukan dengan husada hana cereke niki. Nah secara preventif bisa kita lakukan, terus secara penyembuhan juga bisa kita lakukan. Maka Tiang tulislah buku hana caraka. Kalau niki aksara niki diyakini, kemudian dilatih secara baik dan intens pernapasannya, maka akan berfungsi dengan baik. Yang yakin. Karena selama niki Tiang nikah selalu istilahnya memakai itu saja di dalam penyembuhan. Tidak ada yang lain. Walaupun ada obat-obatan misalnya seperti ini untuk kunyit putih misalnya dan lain sebagainya, itu sebatas yang sudah lumrah lah ada. Dan ada madu dan lain sebagainya. Nah, terus ada teh putih itu misalnya untuk beberapa penyakit nikah hanya bersifat istilahnya teknologi. Nah, teknologi karena ada yang jual, terus gampang nyarinya, bisa COD, bisa online. Gitu. Tapi kalau tumbuhan yang susah kita cari, memang Tiang tidak pernah dan Tiang aja tidak tahu. Nah, terawangan atau tenung, niki tenung ini sebenarnya disebut dengan tenung nawa sandi. Ya, tenung niki keketus saking Sangyang Sandi Reke. Nah, lontar Sangyang Sandi Reke. Nah, niki namanya adalah tenung nawa sandi. Nah, niki tujuannya adalah satu, mendiagnosa penyakit yang diderita pasien. Tuh. Kemudian menentukan jenis penyakit dan letak atau sumber penyakit. Kemudian solusi penyembuhannya. Nah, ada 3 fungsinya. Nah, untuk ditenung niki, yang pertama harus dipahami adalah letaknya. Letaknya apa? Letak daripada aksara. Nah, niki letak aksara, di mana H, di mana N. Nah, itu. Kedua adalah karena niki tenung, maka dia akan memakai nawa sandi, maka akan memakai 9 unsur mata angin. Ya, arah mata angin. Ditambah tengah 9. Kemudian yang kedua adalah harus hafal menempatkan triwara. Triwara itu adalah pasah, betang, ajang. Itu disebut triwara. Oh, pasah di selatan, terus betang di utara, kajang di tengah. Nah, gentar. Itu harus hafal. Kemudian yang kedua adalah harus hafal di dalam penempatan pancawaranya. Ya, kita ambil dari timur, manis atau legi, paing, pon, wage, kliwon, tengah. Nah, ini harus hafal. Nah, tetapi sekarang kita sudah bisa lebih mudah mengetahui hari ini hari apa, pancawaranya apa, triwaranya apa, ukunya apa, karena sudah ada kalender Bali digital. Nah, tinggal istilahnya klik di HP sudah muncul. Nah, namun demikian, yang perlu kita tahu adalah letaknya. Di mana letak umanis, di mana letak paing, pon, wage, kliwon. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah harus tahu cara meletakkan posisi wuku. Nah, atau wuku di dalam diagram niki. Nah, seperti niki. Nah, caranya adalah niki sinte berada di barat. Jadi dari baratlah mulai. Sinte, landap, ukir, kulantir, tulu, gombrak, terus melingkar begitu sampai waktu gunung. Nah, persis sama seperti yang ada di halaman 49. Di halaman 49.
sampai Watu Gunung. Nah, setelah nikah, setelah hafal penempatan Triwara, Pancawara, dan Wuku, baru kita harus tahu posisi Saptawara. Nah, kita ambil dari Redite. Oh, berarti Kangin hari adalah Redite. Somo ada di utara, terus Anggara ada di barat daya, kemudian Rabu ada di barat, kemudian Kemis ada di tenggara, terus Jumat nika atau Sukra atau Jumat nika ada di Kajakauh dan Kajakangin, yaitu adalah di barat laut dan apa namanya nika timur laut. Kemudian Sabtu ada di selatan. Nah, seperti niki. Tetapi tidak akan susah kita mempelajari karena ini sudah ada bagannya. Nah, dengan ada bagan seperti ini, kita gampang sebenarnya untuk mempelajari, tidak perlu harus hafal. Tetapi kalau hafal, jauh lebih baik. Nah, masalahnya, kalau kita keluar lupa membawa buku ini, jadi nggak keluar tenungnya kita. Pasti nggak keluar. Karena tidak ada yang kita contek. Nah, gitu. Nah, terus terakhir itu adalah penempatan hana ceraka. Nah, ha itu ada di tengah, na itu ada di timur, terus ce ada di tenggara, terus niku berputar. Nah, ha dan de niku ada di tengah. Nah, begitu cara. Nama ada di timur, rebe ada di selatan. Itu caranya menghafal. Yeah. Nah, itu. Nah, setelah hafal nika baru kita bisa berpraktek. Baru kita bisa berpraktek. Cara prakteknya adalah satu, tanya namanya siapa. Kedua, yang harus dicek hari kedatangannya. Kalau hari ini dia datang berarti ini hari Minggu. Nah, itu. Terus hari Minggu itu minggu apa? Apakah Pasah, apa Betang, apa Kajang kan kita. Setelah itu ke Pancawara, setelah itu ke Wuku. Nah, selesai ampun. Nama, terus Triwara, Pancawara, Saptawara, Wuku. Nah, udah selesai. Nah, baru kita bisa tentukan dia sakit apa dan lain sebagainya. Nah, untuk penyakitnya itu apa? Tentunya ini bisa ditambahkan. Ini adalah bagan penyakitnya. Kalau dia coretannya itu ada di timur misalnya 3, kalau coretan 1 masih biasa. Kalau coretan 2 baru gejala. Nah, gitu. Kalau coretannya 3 tanda X-nya atau kalinya itu parah. Nah, jadi ada sedang, ada parah. Maka kalau coretan itu tanda X-nya berada di timur 3 misal, maka pasien tersebut 1 bisa durhaka sama orang tua, lupa terhadap kawitan atau leluhur. Ketiga jantung, ketiga herpes berhubungan dengan kulit, penyakit kulit dan lain sebagainya, reproduksi, kemudian sisip di kawitan. Nah, itu bisa. Di antara itu pasti ada benarnya. Pasti ada benarnya. Nah, nah, nanti caranya bagaimana? Nah, nanti yang praktekkan caranya. Caranya mencoret. Nah, taruhlah contohnya adalah pakai hari ini. Nah, hari ini minggu apa ditulis dulu. Kemudian kita tidak ada pasien sebenarnya. Nah, gitu. Bisa misalnya kita punya teman sakit itu bisa mungkin ya, apa nama untuk menguji aja ya, misalnya Jidewo punya teman sakit, terus Jidewo tahu keluhannya, tahu penyakitnya, tapi jangan bilang dulu bisa dipakai, kira-kira benar enggak gitu. Nah, seperti itu. Nika harus paling tidak tenung nika 50% atau 60% ada
Sawitri. Pakai begini ya. Boleh pakai bahasa Bali, dados masih memakai bahasa Latin. Nah, Sawitri. Nah, caranya niki begini. Bikin garisnya niki. Ambil dari kajak angin. Nah, maka kita akan menarik napas ang-ah. Begini cara. Dan terus tahan. Setelah nike dari kajak kauh. Nah, tetap nahan napasnya di nabi. Terus niki setelah nike wau dari barat ke timur. Nah, enten sebenarnya niki bukan seni tetapi ada maksudnya. Enten agar di dalam kita nanti melakukan tenung ini dianugerahi atau direstui dengan baik. Nah, enten Sawitri. Terus niki namanya. Terus kita tulis dulu. Huruf pertama adalah sa. Maka kita hitung dari tengah. Ha, ne, ce, re, ke, de. Nah gitu. Niki ha, ne, ce, re, ke, de ke tengah. Karena di sini hurufnya ha dan da. Nah itu. Ha, ne, ce, re, ke, de, te, se. Nah, red kentan. Baru sa. Terus witri berarti w, huruf w. Nah, ha, ne, ce, re, ke, de, te, se, we. Nah, itu. Terus niki tri kalau di dalam bahasa Balinya kan keten. Nah, kan kita tulisannya nikah. Maka yang hidup nikah yang perlu ditulis karena maksudnya hanya huruf T-nya saja. Nah, kenten. Karena niki gantungan dan niki ulu atau pengangge aksara tidak perlu ditulis. Nah, itu. Maka han, ne, ce, re, ke, de, te. Nah, itu ada. Nah, ini baru nama. Terus yang kedua, kita tulis sekarang triwara, pancawara, saptawara, dan uku. Angin, niki di timur, maka nika, itu ada di sana. Penyakit skalanya ada, ini skalanya ada. Berarti itu ada penyebab kawitan. Nah, nika. Nah, maka ada di sana, Mas Fendi, ada durhaka sama orang tua. Nah, ada di sana di unsur timurnya. Kalau ada misalnya pasien atau teman yang minta tolong, terus di timur itu coretannya 2 atau 3, maka orang itu bisa dipastikan durhaka sama orang tuanya. Nah, gitu caranya. Karena kan kalau kita bilang di Jawa kawitan itu bingung dia kawitannya mana. Istilahnya.